Halo semua, apa kabar? Kembali lagi kami dari Divisi RE HMPS Akuntansi Syariah Kabinet Sahitya Yasti UIN Raden Mas Said Surakarta. Buat kalian yang masih bingung terkait apa sih dari ilmu akuntansi itu? Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi terkait konsep dasar akuntansi. Biar lebih jelas, yuk dengerin langsung video penjelasan berikut ini. Nah, di sini materi yang akan kami jelaskan terkait apa sih akuntansi itu, kemudian bagaimana siklus dari sebuah akuntansi, kemudian persamaan dasar akuntansi itu apa, rumusnya bagaimana, dan terakhir macam-macam akuntan. Untuk materi yang pertama, kita membahas terkait apa sih akuntansi itu. Menurut Sunyanto, akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatat, penggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan, serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Nah, nanti dari hasil akuntansi itu kan kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itulah yang nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan, di mana informasinya akan berguna untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Materi selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri terdapat 11 tahap. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi di sini dimaksudkan adalah kita mengidentifikasi berbagai bukti transaksi dari suatu perusahaan. Kita kumpulkan. Materi selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri terdapat 11 tahap. Tahap pertama adalah transaksi. Di sini kita harus mengumpulkan berbagai bukti transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kemudian kita identifikasi transaksi tersebut, apakah mereka masuk ke dalam akun aset, liabilitas, ekuitas, beban, atau pendapatan. Setelah kita identifikasi, maka kita ke tahap 2, yaitu melakukan pencatatan transaksi pada jurnal umum atau khusus, di mana jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar, di mana kita akan mengumpulkan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Jadi dalam buku besar nanti akan ada dalam satu tabel itu hanya memuat satu akun saja. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo, di mana kita memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, sehingga hal tersebut mengidentifikasi bahwa terdapat kesalahan dalam penginputan. Setelah itu, adanya penyusunan jurnal penyesuaian. Dalam hal ini, pencatatannya sama seperti transaksi umum. Dan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basic. Setelah kita menyusun jurnal penyesuaian, maka kita akan menyusun neraca saldo yang disesuaikan atau penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo-saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva, di mana pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Tetapi perlu diingat, seimbang belum tentu benar.
tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Nah, setelah itu kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdapat 5 jenis, yaitu laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi, laporan neraca perusahaan untuk digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Kemudian, laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas pada periode berjalan. Dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Setelah kita menyusun laporan keuangan, maka kita menyusun jurnal penutup, di mana jurnal ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Fungsinya sendiri adalah menutup rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu. Caranya adalah kita mengenolkan atau membuat nihil rekening terkait. Kenapa harus ditutup rekeningnya? Karena digunakan untuk mengukur aktiva atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Kemudian setelah kita membuat jurnal penutup, maka ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Hal ini merupakan tahapan opsional, artinya kita boleh menyusun dan kita tidak menyusun juga tidak apa-apa. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Kenapa harus dibuat? Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar. Setelah kita membuat NSSP, maka kita menyusun jurnal pembalik. Hal ini juga merupakan tahap opsional dalam siklus akuntansi. Tujuannya adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah pembalik. Hal ini juga merupakan opsional. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini biasanya akan digunakan untuk saat kita menganalisis suatu transaksi. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Yaitu harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva, di mana harta atau aktiva sendiri adalah istilah yang merujuk pada harta atau kekayaan yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh dari aset termasuk bangunan kantor, kendaraan, tanah, mesin, dan lain-lain. Sedangkan hutang atau liabilitas adalah jenis akun yang berisi kewajiban perusahaan kepada pihak tertentu. Akun ini juga dapat memuat berbagai kewajiban perusahaan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga seperti modal, prive, laba ditahan, dan lain-lain. Kemudian ada macam-macam akuntan. Di sini kami akan menjelaskan terkait 4 macam akuntan. Yang pertama ada akuntan publik atau lebih dikenal sebagai akuntan eksternal. Profesi ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Kemudian kedua akuntan pemerintah. Seperti namanya sudah jelas seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Ketiga ada akuntan pendidik. Jika dua profesi di atas lebih condong kepada profesi sebagai praktisi akuntansi, maka profesi yang satu ini berfokus di dunia pendidikan. Kemudian yang keempat ada akuntan internal. Profesi akuntansi selanjutnya merupakan jenis yang kerap ditemukan pada perusahaan atau disebut dengan internal. Nah, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Selebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.